Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Diana di pembelajaran SKI. Sekarang kita akan belajar bab 5 tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-11 kenabian. Isra Mi'raj merupakan peristiwa luar biasa yang tidak pernah dikaruniakan Allah SWT selain kepada Nabi Muhammad SAW. Di peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad dibawa ke Sidratul Muntaha. Di sana, Nabi Muhammad menerima secara langsung perintah sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. Perjalanan itu hanya terjadi dalam waktu 1 malam. Pada waktu terbit fajar, Nabi Muhammad SAW telah tiba di rumahnya. Dan pada pagi itu pula, beliau sudah berada di Masjidil Haram dan bermaksud akan menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum muslimin. Saat itu juga, tiba-tiba Abu Jahal datang menemui Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Apakah ada yang baru saja kamu terima dari Tuhanmu?" Nabi pun menjawab, "Ya, ada. Tadi malam saya telah diisrokan oleh Allah SWT." Kemudian Abu Jahal bertanya kembali, "Kemana?" Nabi pun menjawab, "Ke Baitul Maqdis di Palestina." Abu Jahal berkata lagi dengan nada mengejek, "Tadi malam kamu ke Baitul Maqdis dan pagi ini kamu sudah ada di sini." Nabi pun menjawab, "Ya." Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal pun tertawa mengejek sambil berkata, "Benarkah kamu akan menceritakan perkataanmu itu kepada semua penduduk Mekah?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Ya, perkataanku ini akan aku sampaikan kepada mereka." Kemudian berkumpullah seluruh penduduk Mekah, baik yang sudah memeluk agama Islam maupun yang masih kafir. Mereka berkumpul di dekat Ka'bah untuk mendengar kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya. Setelah orang-orang kafir itu mendengarkan cerita atas peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad, mereka pun mengejek Nabi Muhammad dengan sebutan tidak waras dan juga pembohong. Namun, beberapa dari orang Quraisy itu ada yang penasaran dan ingin menguji kebenaran peristiwa tersebut. Kemudian, mereka mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Yang pertama, mereka menanyakan tentang jumlah kafilah atau rombongan niaga yang sedang mengadakan perjalanan malam itu. Atas izin Allah, Nabi Muhammad dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat. Kemudian, mereka yang sudah sering ke Masjidil Aqsa menanyakan jumlah pintu dan jendela dari masjid tersebut. Nabi Muhammad pun menjawab dengan tepat atas izin Allah. Walaupun Rasulullah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan tepat dan benar, banyak di antara mereka yang tetap mengingkari kebenaran dari Allah SWT dan tetap tidak mau beriman. Berita Isra Mi'raj ini menggemparkan masyarakat Mekah. Bagi kaum kafir Quraisy, peristiwa Isra Mi'raj ini digunakan untuk mengolok-olok Nabi Muhammad dan juga menuduh Nabi Muhammad sudah tidak waras dan pembohong. Namun, bagi umat muslim, peristiwa Isra Mi'raj merupakan ujian keimanan, cambuk untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT, serta mempertebal semangat dalam menyiarkan agama Islam.
Teman-teman, tahukah kalian apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Ternyata ada beberapa hikmah yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran dan juga nasihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman harus ingat, apapun bisa terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Meskipun pada saat itu banyak yang meragukan hal tersebut, tapi berkat kuasa Allah, Nabi Muhammad berhasil melakukan Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Palestina dalam waktu sehari semalam. Kemudian yang kedua, kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan beribadah. Ketaatan kita harus dibuktikan dengan ibadah. Ibadah yang utama dalam Islam adalah menegakkan sholat 5 waktu. Lalu yang ketiga, keharusan mencintai dan meyakini kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi puncak kecintaan kita sebagai umat Islam terhadap Allah dan juga Rasul-Nya. Lalu yang terakhir adalah ajaran Islam disampaikan dengan hikmah penuh kelembutan, kasih sayang, dan juga suri tauladan. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah selalu memberikan contoh yang baik, membangun kepribadian umat, tegas dalam hal akidah, dan juga penuh kasih sayang kepada semua umatnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat diambil nilai-nilai positifnya dari kisah Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.